Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pendugaan parameter satu populasi. Pendugaan titik dan selang. Dugaan titik berupa nilai tunggal dengan parameter populasi min mu dan proporsi P bar. Dugaan selang kepercayaan memberikan nilai rank dengan syarat yang A. Mempertimbangkan variasi dalam statistik dari sampel ke sampel. Yang B. Didasarkan pada observasi dari sampel tunggal. Yang C. Memberikan informasi tentang kedekatan dengan parameter populasi yang tidak diketahui. Yang D. Dinyatakan dalam suatu bentuk taraf kepercayaan yang tidak pernah 100% asli. Selang kepercayaan bagi populasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, selang kepercayaan bagi min mu untuk simpangan baku sigma diketahui. Ciri-cirinya, yang pertama, simpangan baku diketahui atau ukuran sampelnya cukup besar. Yang kedua, populasi berdistribusi normal. Yang ketiga, bila populasi tidak berdistribusi normal, gunakan ukuran sampel yang besar. Untuk menduga selang kepercayaan, kita dapat menggunakan rumus X bar plus minus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Perusahaan minuman ringan dengan menganggap bahwa botol minum yang diproduksinya diisi tidak sesuai dengan berat yang tercantum pada label botol, yaitu 220 ml. Diasumsikan distribusi isi minuman ringan tersebut berdistribusi normal dengan simpangan baku 10 ml. Bagian kendali mutu perusahaan tersebut kemudian mengambil sampel acak 16 botol minuman dan memperoleh rata-rata berat isi minuman dalam botol adalah 215 ml. Tentukan selang kepercayaan 99% bagi rata-rata populasinya. Penyelesaian. Diketahui ukuran sampel atau N sama dengan 16, simpangan baku atau sigma sama dengan 10, rata-rata sampel atau X bar sama dengan 215, serta taraf 99%, yaitu alpha sama dengan 0,01, maka kita peroleh Z alpha per 2-nya sama dengan 2,57. Selang kepercayaan 99% bagi mu adalah, sebelumnya kita tulis dulu ya rumusnya, X bar plus minus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N sama dengan 215 plus minus 2,57 dikali 10 per akar 16 sama dengan 215 plus minus 6,425, sehingga kita mendapatkan selang kepercayaannya di antara 208,575 sampai 221,425. Maka dapat disimpulkan, jadi dengan tingkat kepercayaan 99%, rata-rata populasi berat isi minuman dalam botol terletak antara 208,575 sampai 221,425 ml. Selanjutnya, yang kedua, selang kepercayaan bagi min mu untuk simpangan baku sigma tidak diketahui. Ciri-cirinya, yang pertama, simpangan baku tidak diketahui. Yang kedua, populasi berdistribusi normal. Yang ketiga, gunakan distribusi T-student dengan derajat bebas sama dengan N-1. Untuk menduga selang kepercayaannya, kita dapat menggunakan rumus X bar plus minus T alpha per 2 dikali S per akar N. Contoh soalnya, sebuah perusahaan mobil ingin menguji mesin baru untuk menentukan apakah populasi asap yang dikeluarkannya memenuhi standar yang ditetapkan Kantor Lingkungan Hidup. Rata-rata emisi karbon yang dikeluarkan mesin harus kurang dari 20 ppm. Sebanyak 10 mesin diuji dan ternyata nilai tengah dan simpangan baku emisi karbon masing-masing adalah
17,1 ppm, dan 3,0 ppm. Dengan selang kepercayaan 99%, apakah data sampel memberikan fakta yang cukup untuk menyokong kesimpulan perusahaan bahwa emisi karbon yang dikeluarkan mobil-mobil rakitannya memenuhi normal? Penyelesaiannya, pertama diketahui ukuran sampel atau N-nya sama dengan 10, simpangan baku atau S-nya sama dengan 3, dengan taraf 99%, yaitu alfa sama dengan 0,01, maka kita peroleh T alfa per 2 sama dengan 3,250. Dengan rata-rata sampel atau X bar sama dengan 17,1, serta derajat bebas sama dengan N-1 sama dengan N-nya 10 dikurang 1 sama dengan 9. Selang kepercayaan 99% bagi mu adalah, sebelumnya kita tulis dulu rumusnya, X bar plus minus T alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 17,1 plus minus 3,250 dikali 3 per akar 10 sama dengan 17,1 plus minus 3,083, maka kita mendapatkan selang kepercayaannya berada di antara 14,017 sampai 20,183. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan demikian, selang kepercayaan 99% bagi rata-rata emisi karbon yang dikeluarkan mesin adalah antara 14,017 sampai 20,183 ppm, sehingga data sampel belum memberikan fakta yang cukup untuk menyokong kesimpulan perusahaan bahwa emisi karbon yang dikeluarkan mobil rakitannya memenuhi normal atau berada kurang dari 20 ppm. Selanjutnya, yang ketiga, selang kepercayaan bagi proporsi populasi atau P-bar. Distribusi proporsi sampel mendekati normal jika ukuran sampelnya besar, dengan simpangan baku S P-bar sama dengan akar P-bar dikali 1 min P-bar per N. Untuk menduga selang kepercayaannya, kita dapat menggunakan rumus P-bar plus minus Z alfa per 2 dikali akar P-bar dikali 1 min P-bar per N. Contoh, sebuah laporan penelitian menunjukkan bahwa 5% mencit terinfeksi kanker ovarium. Dari sampel acak 100 ekor mencit, diketahui terdapat 4 mencit yang terkena kanker ovarium. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi proporsi sebenarnya mencit yang terinfeksi kanker ovarium. Penyelesaiannya, pertama diketahui ukuran sampel atau N-nya sama dengan 100 dengan taraf 95%, yaitu alfa sama dengan 0,05, maka kita peroleh Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Dengan P-bar sama dengan 4 per 100 sama dengan 0,04. Dan S P-bar sama dengan akar P-bar dikali 1 min P-bar per N. Sama dengan, kita masukkan P-barnya 0,04, jadi akar 0,04 dikali 1 min 0,04 per 100 sama dengan akar 0,000384 sama dengan 0,0196. Selang kepercayaan 95% bagi proporsi adalah, sebelumnya kita tulis dulu rumusnya, yaitu P-bar plus minus Z alfa per 2 dikali akar P-bar dikali 1 min P-bar per N sama dengan 0,04 plus minus 1,96 dikali 0,0196 sama dengan 0,04 plus minus 0,0384. Sehingga kita mendapatkan selang kepercayaannya berada di antara 0,0016 sampai 0,0784. Maka dapat disimpulkan, kita yakin 95% bahwa persentase yang benar dari mencit yang terinfeksi kanker ovarium adalah antara 0,16% sampai 7,84%. Mungkin cukup sekian
pembahasan materi pendugaan parameter satu populasi. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.